Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang public external dalam public relation. Komunikasi eksternal merupakan suatu proses pertukaran informasi di antara pihak-pihak yang berada di dalam organisasi dengan pihak-pihak yang berada di luar organisasi. Public eksternal merupakan sasaran akhir dari semua kegiatan public relation, baik yang orang-orang di luar organisasi yang berkaitan secara langsung maupun orang-orang yang diharapkan akan berhubungan dengan organisasi maupun perusahaan yang telah diorganisir dengan sedemikian rupa. Menurut Suhandang, publik eksternal dari suatu perusahaan, organisasi maupun lembaga minimal terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama community public, customer public, consumer public. Yang keempat yaitu organisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan, dan yang terakhir yaitu general public, yaitu khalayak ramai yang berkepentingan dan bersimpati terhadap perusahaan maupun lembaga kita. Yang bisa kita sebut sebagai public eksternalnya suatu lembaga maupun organisasi ialah yang pertama yaitu hubungan dengan pihak pers atau pers relation. Yang kedua yaitu government, yaitu hubungan dengan pihak pemerintah. Yang ketiga community, yaitu hubungan dengan masyarakat sekitar tempat di mana suatu organisasi maupun perusahaan itu berdiri. Yang keempat yaitu supplier. Supplier ini merupakan hubungan dengan rekanan atau pemasok dari barang yang kita hasilkan. Yang kelima yaitu customer, merupakan hubungan dengan pelanggan maupun pengguna dari jasa maupun produk yang kita hasilkan. Yang keenam yaitu consumer. Consumer merupakan hubungan dengan konsumen. Yang ketujuh yaitu education relation, merupakan hubungan dengan bidang pendidikan. Dan yang kedelapan yaitu general relation, yaitu hubungan dengan masyarakat secara umum. Namun dari delapan public eksternalnya lembaga tadi, yang akan kita bahas sekarang hanya 3, yaitu pers relation, yaitu hubungan dengan pihak pers. Yang kedua yaitu customer relation, merupakan hubungan dengan customer. Dan yang terakhir yaitu government, merupakan hubungan dengan pihak pemerintah. Yang pertama yaitu kita lihat hubungan dengan pihak media atau media relation. Media relation merupakan hubungan dengan media komunikasi dalam rangka melakukan publisitas. Pers relation sangat penting dalam membangun hubungan yang baik dengan pihak media, sebab merekalah yang memiliki peranan yang sangat besar dalam kemajuan dan perkembangan perusahaan yang berkaitan dengan pemberitaan, baik itu secara negatif maupun secara positif. Namun ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan pihak media, maka mereka akan melakukan konfirmasi jika terdapat berita negatif yang berkaitan dengan perusahaan maupun lembaga kita, sehingga kita dapat mempersiapkan diri untuk meluruskan berita tersebut sebelum berita tersebut naik. Adapun bentuk hubungan PR lembaga yang sering digunakan dengan pers, yaitu yang pertama press release. Press release ini berkaitan dalam memberikan informasi yang ada dalam suatu perusahaan maupun lembaga. Yang kedua yaitu press conference, merupakan acara yang dibuat sebagai sarana untuk mengumumkan, menjelaskan serta mempromosikan suatu produk maupun jasa yang kita hasilkan. Yang ketiga yaitu press room. Press room ini merupakan suatu wadah bagi seorang wartawan untuk mengkomunikasikan dan mempersuasifkan program Bangga Kencana kepada khalayak ramai. Yang keempat yaitu press tour, dan yang terakhir yaitu press reception. Jadi perkembangan teknologi yang sangat memberikan pengaruh besar terhadap perusahaan maupun organisasi yang kita miliki. Liputan yang baik dari media akan meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam menggunakan produk maupun jasa yang kita hasilkan. Yang kedua yaitu hubungan dengan pemerintah, government relation.
Dalam kegiatan PR, pemerintah dianggap sangat penting sebab pemerintah terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat dan efeknya bagi semua keseluruhan bisnis yang kita lakukan. Tugas yang diemban oleh seorang praktisi PR yang berkaitan dengan government relation ini yaitu yang pertama, meningkatkan komunikasi dengan pemerintah dan pejabat tinggi negara. Yang kedua yaitu memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka agar ada peraturan yang dihasilkan dan dapat mendukung dari usaha yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi para pemilih rakyat pada setiap lapisan masyarakat agar menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Yang keempat yaitu mempengaruhi undang-undang yang memiliki dampak luas pada perekonomian rakyat dan pelaksanaannya. Dengan hubungan yang baik, kita bisa memberikan masukan-masukan pengaruh yang baik bagi para pembuat kebijakan-kebijakan sehingga mampu mempengaruhi undang-undang yang dihasilkan yang hal tersebut berdampak pada perekonomian rakyat. Yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pejabat keputusan. Yang keenam, mengurangi ketidakpastian. Yang ketujuh, mempercepat keluarnya keputusan yang berkaitan dengan jalannya perusahaan maupun organisasi. Yang kedelapan yaitu meningkatkan pemahaman-pemahaman antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan perlindungan dan pembelaan di saat organisasi maupun lembaga mengalami krisis. Jadi fungsi dari government relation yang menjadi keharusan yang mesti dilakukan oleh praktisi PR dalam suatu lembaga maupun organisasi yaitu yang pertama predictable. Hal ini dilakukan agar perusahaan maupun organisasi dapat diprediksi perjalanannya dan bagaimana kebijakan pemerintah sangat menentukan keberlangsungan terhadap suatu perusahaan. Yang kedua yaitu untuk accountable, kondisi di mana perusahaan harus mempertanggungjawabkan seperti pajak, insentif dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan legislasi. Pembahasan kita yang ketiga yaitu hubungan dengan customer relation. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas, mempertahankan pelanggan lama dan mencari serta mendapatkan pelanggan baru. Kemudian memperkenalkan produk-produk yang mempunyai jaminan. Fokus utama dari customer relation ini ialah suatu kepuasan dari pelanggan, memperkenalkan produk dan penanganan terhadap keluhan-keluhan dari pelanggan. Sebab customer ini merupakan tujuan utama dari setiap perusahaan yang menghasilkan produk maupun jasa. Sebab customer lah yang akan memanfaatkan dan yang akan mendatangkan keuntungan. Maka sangat penting untuk menjaga hubungan keharmonisan dan kesetiaan terhadap mereka. Baik, sekianlah pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.